Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di kesempatan kali ini kembali murojaah pelajaran kita yang pertama ke satu bagian A, Understand Al-Quran. Ya, kita membahas terkait dengan sholat, bagian satu tentang sholat. Nah, ini ide disampaikan oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Ya, metodenya yang akan kita pelajari. Metode beliau yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah membahas pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari tanpa slide kemarin. Nah, sekarang kita ulang di akhir pelajaran yang ke-1 nanti. Kita diharapkan bisa belajar 13 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran. Hampir sebanyak 7.248 kali diulang. Ya, ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, hampir sebanyak 78.000 kali. Mubarak, selamat bagi Anda yang telah bersedia mempelajari Al-Quran atau Kitabullah. Model kursus, ya, ini kursus dirancang berdasarkan teknik pembelajaran modern yang diambil dari beberapa referensi. Referensi itu maksudnya rujukan, ya, bagaimana supaya belajar bahasa Arab itu asyik, enak, dan menyenangkan. Yang pertama, tata bahasa Arab yang diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Inggris, dan Amerika. Nah, jadi tata bahasa Arab itu diambil dari diterbitkan di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan Inggris serta Amerika. Statistik kosakata Al-Quran, jadi lebih condong kepada kosakata Al-Quran yang kita sudah pelajari kemarin. Ya, metode pembelajaran interaktif, maksudnya itu ya kemarin kita sudah menggunakan tangan kita, menggunakan pendengaran kita, kemudian menggunakan lisan kita untuk apa? Interaktif, ya. Alat bantu belajar bahasa kedua, ya. Model terbaru dari metode mengajar bahasa Inggris untuk orang asing, ya. Kemudian target dari pembelajaran kita selama 20 jam, ini 20 jam targetnya. Ya, untuk meyakinkan Anda bahwa Al-Quran ini sangat mudah dipahami, ya. Kemudian pertanyaannya, apa yang diperlukan untuk bisa memahami Al-Quran? Karena pada kebanyakan mushaf Al-Quran yang dijumpai seperti yang di atas, artinya tidak ada sama sekali terjemahan, ya. Tidak ada sama sekali terjemahan Al-Quran. Yang ada didapati cuma mushaf seperti yang di depan. Jadi kalau orang baca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dia nggak tahu artinya. Kenapa? Karena nggak ada terjemahannya, ya. Jadi pada kebanyakan mushaf Al-Quran dijumpai halaman dalam mushaf 600, ya. Baris per halaman 15, kemudian kata per baris 9. Total kata di setiap halaman 130. Ya, jadi total kata yang ada di setiap halaman itu 130. Total seluruhnya itu 130 dikali 600. Lebih kurang kita dapati 78 kosakata yang ada di dalam satu halaman Al-Quran. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian alim, dia mengajar kembali, ya, jadi teacher, jadi guru. Jadi bukan sekedar belajar, habis belajar kemudian diajarkan lagi kepada orang lain. Supaya apa? Ilmunya membekas. Nah, kemudian bertambah ilmunya. Laksanakan isi hadis di atas sekarang juga, ya. Ajarkan angka-angka
ini kepada teman yang duduk di dekat Anda. Setelah selesai silahkan bergantian agar dia mengajar Anda kembali. Kemarin kita sudah berusaha untuk mencoba menerapkan semua yang kita baca tadi. Mudah dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipahami dan diingat. Jadi sugesti bahwa Al-Qur'an itu sulit berasal dari syaitan. Ingat, sugesti bahwa Al-Qur'an itu sulit berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati katakan tidak setuju dengan anggapan itu dan jangan pernah sekalipun mengucapkannya. Ya, apakah kita mau bertentangan dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an? Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi nanti insyaallah kita akan pelajari terkait dengan 7 surat yang biasa kita baca. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian yang kedua Al-Asr, yang ketiga An-Nasr, yang keempat Al-Kafirun, yang kelima Al-Ikhlas, yang keenam Al-Falaq, yang ketujuh An-Nas. Kemudian kita juga akan membahas bagian-bagian dari pelaksanaan ibadah sholat, diantaranya azan, doa setelah wudhu, doa ruku, sujud, ya, tahiyat, kemudian salawat, dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Ya, sekaligus dengan tata bahasa yang sangat sederhana, menggunakan metode yang saya sudah jelaskan, TPA. Ya, Anda akan belajar sampai 232 kata yang terdapat 41.000 kali atau 50% dari separuh Al-Quran, setengah dari kata-kata dalam setiap baris. Itu artinya setiap kata kedua Al-Quran berasal dari sholat. Ya, setelah pelajaran yang kita pelajari ini, ya, kita akan belajar lagi ke pembelajaran berikutnya agar kita mampu menguasai 300 kosakata, ya, supaya kita meningkat lagi menjadi 70% menguasai kosakata Al-Quran. Tentu sekaligus dengan tata bahasa yang insya Allah akan dipelajari. Nah, ini pun tingkatan yang berikutnya, ya. Jadi kita belajar tingkatan yang berikutnya. Kesimpulan, kosakata baru dalam setiap halaman setelah kita belajar 3 kali tingkatan. Juz 1 20, ya, juz 2 sampai 5 12, juz 6 sampai 28 6, juz 29 sampai 30 12. Ya. Maka satu halaman dalam setengah jam, 600 hal hanya dalam 300 jam atau 300 jam totalnya. Bukankah ini sangat mudah sekali? Jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Jadi kalau tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, berarti kita memang mau gagal untuk tidak paham Al-Quran. Ya, sekarang Anda telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran, maka buatlah rencana. Apa rencananya? Bikin jadwal. Apa rencananya? Datang ke tempat-tempat di mana ada orang belajar Al-Quran. Ya. Jika Anda tidak ada rencana untuk makan, itu berarti Anda merencanakan untuk tetap lapar. Ya, kalau tidak mau makan, tidak ada rencana untuk makan, ya dia merencanakan untuk dia menjadi lapar. Ya. Jika Anda tidak punya rencana untuk mengalokasikan waktu selama 36 jam untuk mempelajari Al-Quran, itu berarti Anda tidak berencana untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi target kita 20 jam untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini sangat mudah dan insya Allah akan dipahami dengan baik oleh kita. Ya, yang berikutnya untuk mengajarkan kita bahwa bagaimana memulai untuk memahami dengan cara paling mudah. Ya, tentunya dengan metode pendekatan kata per kata dan metode TPA, serta menguasai 50% kosakata dalam Al-Quran untuk membantu kita agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jadi kalau kita sudah bisa pahami bacaan-bacaan dalam Al-Quran, maka kita akan sholat dengan khusyuk. Salah satu tantangan terbesar kita pada saat sholat adalah was-was, bisikan syaitan ketika sholat. Mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Jadi ini diajak kita untuk mengecek otak kita masing-masing, ya. Dia kasih contoh, kita bisa melakukan 5 hal berbeda dalam satu waktu, ya. 5 saluran otak kita bekerja. Contoh,
seseorang yang sedang menyupir mobil, ya, ada 5 hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama, dia mampu mengontrol setir ya, mampu mengontrol setir. Kemudian yang kedua, dia juga mampu mengontrol rem. Yang ketiga, berbicara dengan teman di sebelahnya. Yang keempat, memperhatikan jalanan. Kemudian yang kelima, sambil melihat toko yang mungkin dia tuju. Jadi perhatikan, dalam satu gerakan otaknya bisa bekerja dan bisa mengontrol dari 5 kegiatan, 5 aktivitas. Itu tadi dijelaskan. Kontrol setir, mengontrol rem, kemudian dia juga bisa sambil menyetir, sambil bicara sama temannya, sambil dia perhatikan jalan di depan juga. Kemudian kalau memang ada yang dituju, pasti dia akan tujui dengan baik dan benar. Ya, ketika kita sholat, jaga agar semua bagian otak kita sibuk, ya, membaca, kemudian dengan tajwid, memahami apa yang kita baca, membayangkan apa yang kita kita baca, ya, membayangkan apa yang kita baca, kemudian rasakan dan berinteraksi dengan apa yang kita baca. Jika tidak, maka syaitan akan dengan mudah menggoda kita dan menghancurkan sholat kita. Secara manusiawi, hampir tidak mungkin untuk tetap fokus ketika sholat jika kita tidak memahami apa yang kita baca. Maka belajar ini akan berfokus untuk memahami sholat dan setiap bacaan zikir. Apa targetnya? Untuk meyakinkan kita bahwa Al-Quran ini sangat mudah dipahami, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana memulai memahami Al-Quran dengan cara paling mudah, dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI, maka bisa menguasai 50% kosakata dalam Al-Quran. Untuk membantu kita agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, karena kita perlahan-lahan mulai mengetahui bacaan sholat. Maksudnya mengetahui dalam hal apa? Artinya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Orang kalau dia sudah paham terhadap Al-Quran yang dia baca, maka dia akan mengerti jalan hidupnya, ya. Kalau kau baca wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, habis salat kemudian ganggu-ganggu cewek, habis salat kemudian bermaksiat, habis salat kemudian zina. Padahal Quran yang antum baca apa? Ya, jangan mendekati zina. Kenapa bisa melakukan zina? Kenapa bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran? Ya karena dia nggak paham bacaan dalam sholat, ya, bacaan dalam sholat, ya. Maka dengan konsep ini kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa belajar bahasa Arab itu insya Allah mudah, ya, dan sholat akan membantu kita meningkatkan keimanan 5 kali dalam sehari, ya. Maksudnya keimanan 5 kali dalam sehari itu bagaimana? Maksudnya ya kita melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Sholat akan membantu kita terhindar dari akhlak yang buruk, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kita tingkatkan kualitas sholat, insya Allah sisa hidup kita juga akan lebih berkualitas, ya. Kemudian perhatikan, kita masuk ke apa keunikan daripada belajar kita saat sekarang ini, ya. Yang pertama, alhamdulillah kita tidak memulai belajar dengan seperti biasanya orang belajar bahasa Arab, ya. Orang belajar bahasa Arab itu mereka mengatakan hada baitun kabir, hada baitun kabir. Ini rumah yang besar, ya. Kapan bisanya Anda akan mengucapkan hada baitun kabir? Kapan? Barangkali ketika Anda mempunyai tetangga orang Arab dan anaknya yang balita datang ke Anda sambil menangis, ya. Kemudian Anda angkat dia ke pangkuan Anda, dan untuk menghiburnya agar dia tidak menangis lagi, Anda katakan hadza baitun kabir, ya, rumah ini besar. Tapi itu sebatas orang Arab. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Jadi cara paling optimal adalah
pelajaran kita dimulai dengan Al-Fatihah. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala 25 kali dalam sehari. Praktikkan bahasa Arab dengan Allah, ya. Sungguh permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran, ya. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam buat salat 5 waktu. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab, kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Mari kita mulai belajar kita. Di bawah ini teks Arab diberikan baris pertama, baris kedua berisi terjemahan kata per kata, diikuti oleh penjelasan kata per kata di baris ketiga. Ucapan teks Arab lengkap terlebih dahulu, kemudian baca setiap kata beserta terjemahannya, dan terakhir bacalah terjemahan teks secara lengkap, ya. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita baca perkata a'udzu, aku mencari perlindungan, billahi pada Allah, min dari asyaitan, syaitan ar-rajim yang terkutuk. Mari kita baca, ya, bacaan daripada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sekarang ketika saya membaca a'udzu, kalian langsung membaca terjemahannya, ya. Kita ini namanya murajaah, ya. A'udzu, aku mencari perlindungan, billahi, min asyaitan ar-rajim. A'udzu, aku mencari perlindungan, billahi, min asyaitan ar-rajim. A'udzu, aku mencari perlindungan, billahi, min asyaitan ar-rajim. Oke, sekarang saya kasih waktu kalian baca kemudian terjemahkan sendiri. Silahkan dalam hati, bisa juga keluarkan suara. Ayo, sekarang baca kemudian terjemahkan sendiri. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, baca a'udzu, aku mencari perlindungan, billahi pada Allah, min dari asyaitan, syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ya, terus baca, terus baca terus, ya. Oke, cukup. Perhatikan, kita masuk ke a'udzu. Ini ada 2 penterjemahan. Aku mencari perlindungan atau aku berlindung. Jadi a'udzu di dalam Al-Qur'an itu diulang sebanyak 7 kali, ya. A'udzu di dalam Al-Qur'an yang 6666 ayat itu diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 7 kali saja. Jadi kalau antum sudah baca a'udzu, antum sudah paham, ya. 7 kali antum paham. Kenapa? Karena diulang 7 kali dalam Al-Qur'an. Ya, jadi a'udzu, aku mencari perlindungan. A'udzu, aku berlindung pada Allah, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan hal yang demikian? Karena kita mengutamakan keselamatan. Kalau syaitan menggoda kita, ya, kalau ada orang mau pergi berangkat menggunakan mobil, pasti dia menggunakan sabuk pengaman. Dia mau mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keselamatan daripada godaan syaitan, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan kata billah. Apa artinya billah? Pada Allah. Bila pada Allah ini dalam Quran diulangi 2550 kali, ya. Jadi kalau antum sudah hafal bila pada Allah, antum sudah hafal 2550, ya, kosakata yang sama, bila pada Allah, ya. Jadi ini dalam 666.000 ayat, 666.600 sekian ayat itu, ya, terdapat 2550 ayat, ya, terdapat 2550 kalimat ya, kosakata yang berbunyi billah, ya. Billah ini terdiri dari 2 ya, 2 kosakata, bi dan Allah. Bi artinya pada, Allah artinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Ya, Khalik yang menciptakan kita, ya, Sang Pencipta. Min dari dalam Al-Qur'an min dari dalam Al-Qur'an sebanyak
2471 kali. Sangat luar biasa ya. Nah, perhatikan asyaiton, kata aslinya syaiton, tapi menambah alif lam sehingga dibaca asyaiton, artinya syaitan. Berasal dari huruf shin, ta dan nun. Jadi syaitan maksudnya setan ya. Syaitan ini mufrad, tunggal, satu. Sedangkan syayatin, syaitan-syaitan, artinya jamak. Nah, syayatin ini dalam Al-Quran terdapat 88 kali diulang dalam Al-Quran ya. Jadi syaitan jamaknya syayatin diulang dalam Al-Quran sebanyak 88 kali ya. 88 kali. Ar-Rajim ya. Ar-Rajim berasal dari huruf ra, jim dan mim ya. Berasal dari huruf ra, jim dan mim ya. Jadi ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Artinya ya, terkutuk ya. Apakah kita kira syaitan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan ya. Dia makhluk terkutuk, terusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut terkutuk ya. Makanya disebut terkutuk. Syaitan disebut terkutuk karena jauh dari rahmat Allah. Nah, sekarang kita akan terus berusaha belajar dengan membaca. Kita akan coba terus dengan konsep rasakan dan bayangkan. Jadi kita akan coba membaca, kemudian kita akan merasakan dan membayangkan ya. Seperti contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi perhatikan dulu pada kata ar-rajim ya. Ar-rajim ini Allah itu tinggi di langit, tetapi dia sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan. Ucapkan kalimat di atas dengan keyakinan kuat bahwa Allah merespon permintaan kita. Ya. Kita tidak bisa melihat syaitan, tidak pula bisa memukulnya atau membunuhnya atau meyakinkannya untuk menjadi baik. Satu-satunya solusi dan solusi yang terbaik adalah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa setan itu? Dia adalah musuh kita terbesar dan paling berbahaya. Dia punya pengalaman besar membuat Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Tidak ada dari kita yang bisa lebih pintar dari Nabi Adam alaihissalam dalam menolak hal yang terkait dengan godaan syaitan. Syaitan telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berjanji akan menggoda kita sebagai manusia dari kanan, kiri, depan dan belakang. Ya, setan itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah. Makhluk terkutuk ini ingin agar kita mengikutinya dan menjadi seperti dia. Karenanya perasaan tidak aman itu disebabkan godaan syaitan. Jadi setiap orang yang punya perasaan tidak aman itu adalah permainan dari godaan syaitan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang pengemis yang meminta kepada kebaikan. Apa itu? Ya, memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan. Setiap masing-masing kita selalu diikuti oleh syaitan. Dia akan selalu menggoda kita saat di rumah, kantor, pasar, ketika kita sendirian dan dalam keramaian atau saat bersama dengan teman-teman. Nah, ini kayak dengan teman-teman ini, hati-hati. Ya. Dengan teman-teman ini perhatikan, syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita harus selalu menyatakan perang melawan dia. Utamakan keselamatan adalah salah satu kebiasaan orang-orang sukses. Ya, berperang melawan syaitan. Ini adalah karakter pertama dari 12 karakter yang akan kita pelajari dalam Quran surat Al-Fatihah. Ya. Kita sama-sama baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu
Kalau saya baca begitu langsung terjemahkan. A'udzu billahi min asyaiton ar-rajim. A'udzu billahi min asyaiton ar-rajim. A'udzu billahi min asyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin.